Wajum bil mauti dunal saumi ba'da tamakkuni likul yaumi mudun ta'amin khalibi fil kuti wa jawizil fitra li khaufi mauti wa wajibun bil mauti duna saumi. Apabila seseorang meninggal dunia sebelum membayar hutang, puasa. Setelah tamakun, tamakun itu apa? Tamakun adalah ada waktu dan kemampuan untuk mengkodok, akan tetapi tidak dilakukannya, maka wajib atas keluarganya membayar fidyah, ya. Gimana? Wajibun lan iku wajib bil mauti sebab mati duna somi ora puasa ba'da tamakkuni ing dalam sakwise tamakun likulli yaumi kadue saben-saben dina mudu ta'amin utawi sak mude panganan olibin kang kaprah atau sing kaprah fil kuti ing dalam perkara sing dipai kekuatan, wajawizi lan pada menengaken ulama al fitra ing buka li khaufi mauti karena wedi mati. Maksudnya apabila seseorang meninggal dunia sebelum membayar hutang puasa setelah tamakun, ada waktu dan kemampuan untuk mengkodok, akan tetapi tidak dilakukannya. Ada waktu dan kemampuan untuk mengkodok, akan tetapi tidak dilakukannya, maka wajib atas keluarganya membayar fidyah sebanyak satu mud mudu ta'ami holibin firkuti, sebanyak satu mud makanan pokok untuk setiap harinya, Jadi ini kewajiban bagi orang yang meninggalkan puasa tapi orangnya sudah meninggal. Jadi siapa yang bayar? Keluarganya. Satu mud itu berapa? Bayar satu mud untuk setiap hari kan ya? Berapa? 6,25 on. Jadi satu mud sama dengan 6,25 on. Bayarnya dengan apa? Bayarnya dengan makanan pokok. Di sini beras, ya. Atau kalau ada makanan pokoknya gandum. Tapi dengan syarat apa? Tamakun. Maksudnya yang wajib bayar hutang itu tamakun, bayar hutang atau diganti dengan mud. Tamakun itu apa? Dia tidak puasa misalkan, padahal sudah ada waktu. Waktunya kapan? Syawal. Tidak puasa bulan Ramadan. Syawal tanggal berapa? 5 meninggal. Dia tidak puasa satu hari. Syawal tanggal 5 meninggal. Ada waktu tidak untuk qada? Ada kan? Tanggal berapa? 2 bisa, tanggal 3 bisa, tanggal 4 bisa. Ya, ada waktu. Itu namanya tamakun. Dan mampu itu apa? Tanggal 2, 3, 4
itu sehat, itu namanya mampu. Kalau tidak tamakun, contohnya apa? Tidak tamakun itu belum ada waktu dan tidak mampu. Contoh, belum ada waktu, tanggal 1 Syawal dia meninggal, kan tidak ada waktu untuk qada kan? Ya, soalnya tanggal 1 Syawal itu tidak boleh puasa, tidak ada waktu. Ada waktu tapi tidak mampu. Tanggal 1 Syawal dia sakit, 2 Syawal sakit, tanggal 3-nya meninggal. Sakit kan tidak mampu. Sedangkan makna daripada tamakun adalah ada waktu dan punya kemampuan. Tuh. Begitu. Jadi kalau saya tulisannya apa makna daripada tamakun? Contohkan. Tulis. Ya. Makna dari tamakun itu contohnya begini. Kebalikannya. Wajibnya apa? Wajibnya bayar. Bayarnya pakai apa? Ukurannya seberapa? Atau saya bisa sebutkan sunnah-sunnah puasa dengan nazam. Nanti tulis kamu. Wasiti syawalim wa biwai awlawatu su'awa asyura'i. Nah, nanti jawabannya begitu. Ya, jawabannya pakai nadom. Apa kewajiban daripada orang yang merusak puasa dengan jima? Nanti tulis kewajibannya 1, 2, 3, karena ada 3 derajat. Puasa, memerdekakan budak, bayar apa? 60. Terus wajawazil fitra li khaufi mauti. Wajawazil fitra li khaufi mauti wa maradin wa safarin in yutil. Wa khaufi murdiin wa dhati hamlin. Wa dhati hamli. Berarti tadi tuh sampai holibi filkuti titik. Nazam setengahnya ini masalah lain. Wajawazil fitra li khaufi mauti ini masalah lain, pembahasan lain. Ini pembahasan apa? Boleh berbuka. Tapi nanti dilanjutkan dulu. Wa maradin, karena lara. Wa safarin lan lunga. In yutil, lamun dawa opo safar. Wa khaufi murdiin wa dhati hamlin. Wa khaufi murdiin lan wadiye wong sing nyusuni. Wa dhati hamlin lan wadon sing duweni wetengan, yakni hamil. Wa dhati hamli lan wadon sing duweni wetengan, yakni hamil. Minhu, saking som, ala nafsihima. Ketulis enggak? Ini sudah dipelankan. Ini bacanya sudah dipelankan. Ketulis enggak? Kurang pelan ya, nanti nggak selesai ya. Jadi belajar makna cepet. Ayo. Minhu, saking puasa, saking som ala nafsihima. Ingatase awak dheweke murdi wadati hamlin. Ingatase awak dheweke murdi wadati hamlin. Dzurron, ing bahaya. Bada kang pertela opo dur, bahaya. Bada kang pertela opo dur, apa bahaya. Wa yujibu lan majibakan opo fiturhuma. Wa yujibu lan majibakan opo fiturhuma. Siapa? Fiturhuma maksudnya apa? Bukae wong murdi, wong dati hamlin, al qadha ing qadha dunal iftida,
al-qadha ing qadha dunal iftida, ora bayar fidyah. Wa yujibu lan majibakan apa fiturhuma, bukae wong loro mau lah. Siapa? Orang yang murdi, orang yang nyusui, dan orang yang punya potongan, orang yang hamil. Majibakan apa? Al-qadha ing qadha dunal iftida, ora bayar fidyah. Maksudnya wajawajil fitr li khaufi mauti, dan boleh berbuka atau tidak berpuasa. Wajawajil fitr li khaufi mauti, dan boleh berbuka tidak berpuasa karena li khaufi mauti, takut atau khawatir mati. Wa maradin, sakit. Wa safarin, safar atau melakukan perjalanan. Inyatul safar, melakukan perjalanan yang jauh. Wa khaufi murdiin, wa zati hamlin, perempuan yang menyusui atau hamil. Minhu ala nafsihima duran bada, wa khaufi murdiin wa zati hamlin minhu ala nafsihima duran bada. Ulangi, perempuan yang menyusui atau hamil yang khawatir akan terjadinya sesuatu, yang membahayakan dirinya, maka ia boleh berbuka dan wajib mengqadha puasanya. Wajib mengqadha puasanya tanpa adanya kewajiban membayar fidyah. Yang pertama apa? Li khaufi mauti, takut, khawatir mati. Ya, tidak kuat yang akan membahayakan, tidak kuat yang menyebabkan meninggal. Mungkin dia lagi sakit atau lagi keadaan terlalu payah, dengan pertimbangan keyakinan yang kuat akan membahayakan, akan mematikan. Orang lagi berobat, lagi sakit parah. Kalau dipaksa bisa bahaya, bisa mati, nggak apa-apa buka. Terus orang yang sakit itu tidak apa-apa, tidak puasa, asalkan hal itu dengan petunjuk dokter bahwa jika dia berpuasa maka penyakitnya tidak akan sembuh atau tambah parah. Ya, asalkan hal itu dengan petunjuk dokter. Jika dia berpuasa maka penyakitnya tidak akan sembuh atau tambah parah, sakit. Terus kata dokter, ini nggak apa-apa. Jika puasa maka penyakitnya bisa tambah parah, atau jika puasa nanti nggak sembuh-sembuh. Soalnya perlu minum obat, perlu ada kekuatan makanan. Bukan semaunya sendiri. Penyakit ringan masih bisa puasa, dia tidak puasa. Bukan dia puasa karena tidak mampu, tidak puasa karena malas. Lain. Jadi harus sesuai dengan perhitungan dokter. Ya. Apa tadi? Orang yang sakit tidak apa-apa, tidak puasa. Dengan syarat apa? Sesuai petunjuk dokter bahwa jika dia berpuasa maka penyakitnya tidak akan sembuh atau tambah parah. Itu syaratnya. Jadi tidak semaunya sendiri. Saya lagi sakit, padahal sakitnya ringan, masih kuat. Ya, harus hati-hati. Yang manja-manja nggak boleh. Harus sesuai dengan prediksi petunjuk dokter. Bahkan akan menyebabkan kematian. Itu boleh. Seperti tadi. Takut mati, boleh tidak puasa. Dan nanti jika sembuh, dia wajib mengqadhanya. Tetap
dan jika sembuh dia wajib mengqadhonya. Terus apa tadi? Sekarang masalah melakukan perjalanan. Wasafarin, boleh tidak puasa atau berbuka karena apa? Safar, melakukan perjalanan jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jauh perjalanannya tidak kurang daripada 84 km. Ya, ada yang 83, tapi supaya lebih pasti 84 km. Kan tadi kan wajil fitul li khaufi mauti wa maradin wa safarin, sekarang safar. Apa? Melakukan perjalanan. Boleh tidak puasa jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, jauh perjalanannya tidak kurang dari 84 km. Yang kedua, berpergiannya bukan untuk maksiat. Berpergiannya bukan untuk maksiat. Nanti kamu barangkali sudah kerja, sudah dinas, melakukan perjalanan. Itu perjalanannya yang boleh buka atau tidak, ini persyaratannya. Makanya harus ngerti, ya. Harus ditulis. Syarat kedua, bepergiannya bukan untuk maksiat. Maksiat apa aja? Untuk melaksanakan dosa, untuk lihat konser, ya. Bepergiannya untuk niat jahat, ingin berkelahi. Saya mau mendatangi orang itu ingin berkelahi. Ingin apa lagi? Ingin nipu, ingin pacaran. Bepergian ke Jakarta ingin pacaran bulan puasa. Oh, saya bepergian mau nemui perempuan. Nggak bisa. Berpergiannya bukan untuk maksiat. Kalau berpergiannya untuk maksiat, itu nggak bisa. Ya. Untuk apa? Untuk pesta, minuman arak, untuk berzina, nggak boleh. Berarti berpergiannya yang dibolehkan, bukan untuk dosa. Ya. Yang ketiga, dia keluar dari tempat tinggalnya sebelum terbitnya fajar sodik. Dia keluar dari tempat tinggalnya sebelum terbitnya fajar sodik, sebelum subuh. Jika perjalanannya setelah terbitnya fajar sodik, maka tidak boleh dia berbuka. Jika perjalanannya setelah terbitnya fajar sodik, jika perjalanannya setelah terbitnya fajar sodik, maka tidak boleh dia berbuka pada hari itu. Dia berbuka pada hari itu. Ini supaya paham ini. Kita nanti suatu saat pasti akan pergi untuk keperluan, untuk usaha, dan bertepatan dengan puasa. Ini ilmunya. Jadi wajib tahu orang tuanya. Ya, kasih tahu orang tuanya di catatan ini. Ayo jujur. Awas. Apalagi? Maka tidak boleh dia berbuka pada hari itu, dan boleh berbuka keesokan harinya. Dan boleh berbuka keesokan harinya jika dia masih dalam perjalanan. Jadi gimana? Ada orang mau pergi bulan puasa Ramadan, perginya sebelum subuh, 1. Perginya untuk pulang ke rumah dari pondok, 2. Pergi sebelum subuh, memenuhi syarat. Pergi pulang ke rumah silaturahim sama orang tua, tidak maksiat. Pergi sebelum subuh, apalagi. Terus jaraknya sampai atau tidak kurang 84 km. Maka nggak apa-apa. Di sini jam 3 habis sahur, terus keluar jemput orang tua, jemput, istirahat dulu di mana, Jakarta atau orang Bekasi, itu sampai 84. Di Subang
jam 7 ya, beli kopi ya. Tidak apa-apa, biarpun tidak haus, tidak lapar, masih kuat, enak tidak? Asal 3 syarat ya. Pengen masih kuat, masih kuat apa maksudnya? Masih berpuasa, seger, disakit, tapi tetap wajib kodok. Kedua, ruginya apa? Tidak mendapatkan fadilah puasa pada waktunya. Biarpun bisa kodok, tapi keutamaan puasa di bulan Ramadan dengan di selain Ramadan itu beda. Jadi jangan kegampang kalau tidak payah. Ya. Kalau masih kuat, tidak payah. Ya lebih baik puasa. Kenapa? Itu keutamaannya beda. Biarpun boleh buka, tapi tetap nanti sawalnya wajib qadha. Awas. Ini maksudnya boleh berbuka, tapi wajib qadha. Nah, ada lagi. Apa? Ada orang pulang kemana? Yang jauh orang mana? Daerah apa namanya? Palembang itu Sumatera tak? Ya, misalkan perjalanannya 2 hari, perjalanannya pagi jam 9 orang tuanya datang jemput, memenuhi syarat tidak? Kenapa? Ini syarat yang ketiga ini. Syarat pertama boleh apa? Perjalanan untuk silaturahim. Kedua, perjalanan jauh. Tapi ketiga, perjalanannya waktunya bukan sebelum subuh, tapi setelah subuh. Nggak boleh buka. Ngerti? Ya. Nanti kalau saya tanya jawaban soal apa syarat-syarat orang boleh berbuka puasa ketika dalam perjalanan, nanti jawabannya. Sampai yang ketiga ada tambahannya. Buktikan nanti. Ya. Kalau apa syarat-syarat boleh buka puasa ketika perjalanan? Jawabannya perjalanan jauh, dianggap salah. Syaratnya 3, dijawabnya 1, ya salah. Ya, jauhnya juga harus. Jauhnya berapa? Nanti jauh bukan jauh menurut syariat, nggak bisa. Apa tadi? Ke Sumatera, paham? 2 hari. Dari sini jam 9. Boleh buka tidak? Hari apa sekarang? Selasa perjalanan. Boleh buka tidak? Tidak pula. Sampai Jakarta malam Rebo. Naik kapal dah ini, naik kapal mereka. Naik apa? Naik kapal perahu, dah kapal apa? Hah? Iya, kapal feri. Belum nyampe hari Rebo. Nah, ini keterangannya kan ada. Dan boleh berbuka keesokan harinya jika dia masih dalam perjalanan. Tuh. Nanti jawabannya begitu. Hari Rebo masih perjalanan. Baru di kapal feri beli es, beli apa ya? Beli es, nggak puasa, nggak apa-apa. Apa dalilnya? Menyebutkan adumnya. Ya. Ya. Syaratnya apa? Itu dia hari keduanya masih dalam perjalanan. Tadi malamnya kan sebelum subuh belum nyampe. Paham? Ini pembahasan tentang apa namanya? Orang yang melakukan perjalanan. Apalagi sekarang. Wa maradin wa safar in yutil wa hufi murdiin wa dati hamlin. Nah, masalah marad ini ada tafsil atau tambahan. Tadi kan sakit yang apa? Yang akan menyebabkan tambah parah. Terus apa lagi? Tambah parah
Kembali tadi catatnya. Masalah sakit. Hah? Sebelumnya ada 3. Menyebabkan kematian, nambah parah, dan tidak apa? Ya. Dan juga tambahan masalah sakit. Dirujuk saja. Ya, tambahan pertama satu faedah tentang masalah sakit. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh maka tidak wajib berpuasa. Ulangi, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh maka hukumnya tidak wajib berpuasa. Akan tetapi dia wajib mengeluarkan 1 mud beras 6,25 on. Ya, 1 mud itu beras itu 6,25 on. Ulangi, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh maka hukumnya tidak wajib berpuasa. Akan tetapi dia wajib mengeluarkan 1 mud beras atau 6,25 on untuk setiap harinya. Dan jika suatu hari dia mampu menunaikan puasa, tulis, bisa kan tulis. Dan jika suatu hari dia mampu menunaikan puasa, maka dia tidak wajib mengqadhonya. Dan jika suatu hari dia mampu menunaikan puasa, maka dia tidak wajib mengqadhonya. Apa? Dan jika suatu hari dia mampu menunaikan puasa, maka dia tidak wajib mengqadhonya. Adapun maksud dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah suatu penyakit yang dikatakan oleh dokter spesialis. Ulangi, adapun maksud dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah suatu penyakit yang dikatakan oleh dokter spesialis atau sudah menjadi pengetahuan umum. Suatu penyakit yang dikatakan oleh dokter spesialis, dokter ahli khusus di bidangnya, jantung, spesialis gigi ada, ya kan? Spesialis mata, nah ini spesialis. Suatu penyakit yang dikatakan oleh dokter spesialis atau sudah menjadi pengetahuan umum, apabila terkena penyakit tersebut pasti tidak ada harapan sembuh. Atau sudah menjadi pengetahuan umum, apabila terkena sakit tersebut pasti tidak ada harapan sembuh. Atau sudah menjadi pengetahuan umum, apabila terkena sakit tersebut pasti tidak ada harapan sembuh. Seperti apa? Di zaman dahulu ada penyakit AIDS, tulis saja AIDS, apalagi penyakit bahaya yang umumnya kalau penyakit itu mematikan, tapi tetap hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang menakdirkan. Tapi ini umumnya saja, pengetahuan umum. Atau tumor, tanya aja, barangkali ada dokter atau apa, biasanya apa, nanti ditulis di sini. Penyakit yang biasanya mematikan, nanti ditulis ini buat contoh. Kalau duluan biasanya penyakit AIDS, ya tumor ganas biasanya kan. Nah itu contohnya. Faedah kedua tentang sakit. Tulis faedah kedua tentang sakit. Orang yang sakit dengan penyakit yang dapat disembuhkan. Orang yang sakit dengan penyakit yang dapat disembuhkan seperti demam dan lain-lain. Orang yang sakit dengan penyakit yang dapat disembuhkan seperti demam dan lain-lain. Jika dia merasa dengan berpuasa, Ulangi, orang yang sakit dengan penyakit yang dapat disembuhkan seperti demam dan semisal demam, jika dia merasa dengan berpuasa menyebabkan akan lama sembuhnya. Jika dia merasa dengan berpuasa menyebabkan akan lama sembuhnya, atau sakitnya akan tambah parah, yang diperkuat dengan perkataan seorang dokter, ya. Yang diperkuat dengan perkataan seorang dokter, atau dia mengalami kelelahan yang sangat
dengan penyakit tersebut, atau dia mengalami kelelahan yang sangat dengan penyakit tersebut, jadi merasa sangat berat, tidak kuat, atau dia mengalami kelelahan yang sangat dengan penyakit tersebut, tidak kuat ya, maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadhonya di hari yang lain. Maka dia boleh tidak berpuasa dan wajib mengqadhonya di hari yang lain. Begitu. Penyakit umum, demam dan lain-lain. Pengen buka, ya lihat dulu. Ini kelihatannya membahayakan tidak? Kalau membahayakan, bisa apa? Bisa nambah parah, atau sembuhnya bakal lama. Boleh berbuka. Kalau masih kuat, sakitnya ringan, ya nggak bisa. Dan ini harus sesuai dengan prediksi perkataan dokter. Ini bahaya kalau puasa. Bisa apa? Tapi tetap wajib mengqadhonya di lain hari. Apabila sakitnya terus menerus tanpa henti, maka boleh tidak berniat puasa. Maka boleh tidak berniat. Nah, ini langsung tidak berniat. Kalau itu sih niat terus nanti puasa. Kalau ini apabila sakitnya terus menerus tanpa henti, nyambung sakitnya. Tulis. Awas, kita ini manusia yang lemah, pasti ada sakitnya. Nah, bagaimana? Buka atau tidak? Ini jurusnya, ini pengetahuannya. Apabila sakitnya terus menerus tanpa henti, maka boleh tidak berniat puasa. Jika sakitnya kambuh sebelum fajar, sebelum subuh. Jika sakitnya kambuh sebelum fajar atau subuh. Titik. Dan jika tidak kambuh sebelum fajar, maka wajib atasnya untuk berniat. Awas, jangan sampai salah nulis supaya tidak gagal paham. Ulangi, apabila sakitnya terus-menerus tanpa henti, maka boleh tidak berniat puasa jika sakitnya kambuh sebelum fajar, subuh. Dan jika tidak kambuh sebelum fajar, maka wajib atasnya untuk berniat. Dan jika tidak kambuh sebelum fajar, maka wajib atasnya untuk berniat, walaupun dia menyangka akan kambuh setelah fajar. Fajar itu subuh. Walaupun dia menyangka akan kambuh setelah fajar. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak takut sakitnya tambah parah. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak takut sakitnya tambah parah bila dia berpuasa. Yang semangat nulisnya, setiap huruf yang kamu tulis itu menambah pahala, mengurangi dosa. Ya. Ini lagi jihad. Thalabul ilm. Afdhalul jihad. Jadi yang semangat. Nulisnya wajib karena perkara wajib. Sesuatu yang wajib ketahui, maka wajib mengetahuinya. Wajib bertanya, wajib mendengarkan. Ulangi. Hal ini berlaku bagi orang yang tidak takut sakitnya tambah parah bila dia berpuasa. Jadi, adapun orang yang takut penyakitnya akan tambah parah, atau tambah lama sembuhnya. Adapun orang yang takut penyakitnya akan tambah parah atau tambah lama sembuhnya, sekalipun sengaja
Nerangkannya pelan-pelan supaya ketulis. Kalau sudah pelan-pelan belum ketulis juga berarti keterlaluan. Harus dibiasakan nulis. Tulis itu senjatanya santri, caranya mendapatkan ilmu. Mendengar, melihat, menulis, itu cara-cara kaifiah untuk mendapat ilmu. Kalau tidak ditulis, cuma mendengar saja, kadang-kadang lupa. Apa tadi keterangannya? Adapun orang yang takut penyakitnya akan tambah parah atau tambah lama sembuhnya, sekalipun hal itu hanya perkiraan, maka dia boleh tidak berniat dan tidak berpuasa. Maka dia boleh tidak berniat dan tidak berpuasa. Sudah, titik. Namun jika berniat lalu kambuh penyakitnya, pada waktu siang hari, maka boleh baginya berbuka, bahkan wajib berbuka jika khawatir dengan berpuasa akan membahayakan dirinya. Maka boleh baginya berbuka, bahkan wajib berbuka jika khawatir dengan berpuasa akan membahayakan dirinya. Ketiga, jika sakitnya ringan atau bisa untuk puasa ya maksudnya. Jika sakitnya ringan atau bisa untuk puasa, maksudnya bisa dijalankan. Seperti pusing ringan, maka haram untuk tidak berpuasa. Maka haram hukumnya untuk tidak berpuasa. Jadi hati-hati, jangan asal-asalan. Itu yang berkaitan dengan puasa. Sudah ditulis tadi. Masalah apa? Tidak puasa karena apa? Takut karena sakit melakukan perjalanan jauh. Terus selanjutnya wa khaufi murdiin wa dzati hamlin. Perempuan yang menyusui atau yang lagi hamil. Ini nanti bersambung. Wa ba'dahu wallahu a'lam.